Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali sapaan firman menyapa kita saat ini. Di dalam Mazmur 63 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, firman Tuhan katakan demikian. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allah, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling dalam. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang, dan mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersuka cita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Saudaraku, keintiman tidak terjadi secara otomatis. Keintiman tidak terjadi secara otomatis. Didoakan tidak langsung intim, saudara. Tetapi harus diusahakan. Banyak orang Kristen secara lahiriah beragama ke gereja, tetapi belum tentu memiliki keintiman. Harusnya keintiman menjadi gaya hidup, ciri khas orang Kristen. Banyak orang Kristen melayani Tuhan secara lahiriah, tetapi tidak punya keintiman dengan Tuhan. Keintiman harus lahir dari sebuah kerinduan. Masih ingat waktu kita, ya zaman-zaman 80-an lah, ada satu lagu, ya. Kalau orang lagi jatuh cinta, pacaran, selalu ingat kekasihnya. Ya. Dikatakan di lagu itu, aku mau makan, ingat kamu. Aku mau mandi, ingat kamu. Aku mau belajar, ingat kamu. Ingat dia terus sampai belajar. Ingat, nggak jadi belajar, akhirnya nggak naik kelas. Saudaraku, keintiman harus dilandasi dengan kerinduan. Oleh karena itu dalam Mazmur 63 yang kita baca tadi, di ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, di sana dikatakan demikian. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Perhatikan, saat itu Daud ada di padang gurun Yehuda. Lalu apa yang Daud katakan? Di padang gurun gersang, Bapak Ibu Saudara, panas, tandus, tidak ada air, tidak ada kehidupan. Yang Daud katakan, ya Allah, Engkaulah Allah, aku mencari Engkau. Sudah bisa bayangkan, di tengah-tengah kondisi yang tidak memungkinkan untuk berseru kepada Tuhan, untuk mencari Tuhan, di padang gurun, Daud katakan, aku mencari Engkau. Ayat yang kedua dikatakan, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Saudaraku, orang yang menjalin keintiman dengan Tuhan, pasti selalu kangen, selalu rindu dengan Tuhan. Seseorang yang rindu, seseorang yang sedang jatuh cinta, tentu menginginkan kedekatan, keakraban, keintiman, kemesraan dengan orang yang dicintai. Saya ingat satu lagu, oh Tuhan, ku cinta dia,
ku sayang dia, rindu dia. Kangen itu bicara soal hati, Bapak Ibu Saudara. Kalau sedang kangen, sedang rindu, tidak bisa ketemu. Sakitnya tuh di sini. Kita ke gereja, kita ibadah untuk ketemu Tuhan, untuk menikmati Tuhan. Bukankah ketika kita mengalami kasih yang mula-mula, kita semua belum terjun dalam pelayanan, semuanya semangat dan bergairah. Seharusnya sekarang kita lebih bergairah lagi setelah pelayanan. Orang yang haus mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan, bukan cuma jiwanya, tetapi juga tubuhnya rindu kepada Tuhan. Saudaraku, Daud katakan di padang gurun Yehuda. Padang gurun bukan tempat yang ideal untuk merindukan seseorang. Ya, saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara punya uang banyak juga nggak mau lah. Ayo kita jalan-jalan ke padang gurun. Padang gurun adalah gambaran kehidupan. Penuh dengan masalah, penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan. Kering, tidak ada kehidupan. Tetapi, meskipun tidak memungkinkan, orang-orang yang intim dengan Tuhan tetap merindukan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Dalam kondisi yang kering, kondisi yang sulit, penuh dengan masalah. Apakah kita tetap merindukan Tuhan dalam kehidupan kita? Orang yang intim dengan Tuhan selalu merindukan Tuhan. Bahkan dalam kondisi sesulit apapun, dalam situasi yang bahkan tidak memungkinkan, dia tetap rindu dengan Tuhan. Unsur yang paling jelas adalah haus dan rindu untuk Tuhan. Setiap mengejar hal lain dalam hidup, tampaknya akan seperti padang pasir yang kering, bila dibandingkan dengan hubungan intim dengan Tuhan. Jiwa dan roh kita tidak akan pernah mengalami kepuasan, sampai kita menemukan sukacita kepada satu-satunya yang bisa mengisi kekosongan hati kita, yakni Sang Allah Pencipta itu sendiri. Orang yang rindu dengan Tuhan memiliki kepekaan rohani, kepekaan spiritual. Semakin mengenal Tuhan, semakin lebih dalam kepada Tuhan, kita akan melihat satu yang tidak terlihat oleh indera kita, yaitu indera rohani. Kepekaan kepada kehendak Tuhan, kepada rencana Tuhan. Pemahaman kita kepada alam semesta dan jalan-jalan Tuhan akan meningkat. Kitab suci menjadi hidup kita lebih bermakna. Dan rasa yang baru tiap waktu untuk mampu menjaga hati dan pikiran kita. Kepekaan rohani datangnya dari Tuhan. Orang yang merindukan Tuhan semakin bergantung kepada Tuhan. Hubungan dengan Tuhan menjadi satu yang terbaik dalam hidupnya. Lebih diutamakan daripada yang lain. Itu yang Daud katakan di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Jadi orang yang menjalin keintiman dengan Tuhan selalu merindukan Tuhan. Di dalam segala situasi, bahkan situasi sesulit apapun, yang dia rindukan Tuhan. Daud di padang gurun, dia merindukan Tuhan. Jiwaku haus kepadamu. Lalu yang kedua, orang yang intim dengan Tuhan, dia selalu memandang hanya kepada Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ketiga, di sana dikatakan demikian. Demikianlah, aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Jadi orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan senantiasa memandang hanya kepada Tuhan. Fokus hidupnya kepada Tuhan, bukan pribadinya, apalagi kepentingan hidupnya. Hidupnya hanya berpusat kepada Tuhan. Dalam segala kondisi, dalam segala sesuatu, dia memfokuskan hanya kepada Tuhan. Tidak salah mengerti dengan apa yang Tuhan inginkan. Karena cara pandangnya sudah belajar disesuaikan dengan kacamata Tuhan. Saudara, keintiman dengan Tuhan akan terjalin ketika kita terus memandang hanya kepada Tuhan. Memang kita sedang di dalam masalah, memang kita sedang di dalam pergumulan. Bukan berarti kita mengabaikan pergumulan itu, bukan berarti kita mengabaikan permasalahan itu. Tapi fokus kita kepada Tuhan lebih
daripada fokus kita kepada masalah. Seberapa banyak orang mengalami stres, depresi, karena sehari-hari hanya fokus kepada masalah sehingga lupa dia punya Tuhan yang sanggup menolong kehidupannya. Orang yang intim dengan Tuhan senantiasa memandang Tuhan dalam segala sesuatu. Dan bukan hanya itu, di ayat yang kelima dan ayat yang keenam, apa yang Daud lakukan, ini yang Daud lakukan. Di ayat yang kelima dan ayat yang keenam, yang Daud lakukan demikian Bapak Ibu Saudara, demikianlah aku memuji engkau seumur hidupku, menaikkan tanganku demi namamu, sama seperti lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Orang yang intim dengan Tuhan, senantiasa memuji-muji Tuhan. Selalu memilih untuk memuji Tuhan, sekalipun dalam kondisi yang tidak memungkinkan, dalam situasi yang tidak enak. Seringkali orang dalam situasi yang tidak enak minta tolong, bukan memuji. Tapi yang Daud lakukan karena intim dengan Tuhan, dalam kondisi yang tidak enak pun dia lebih memilih untuk memuji Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, itu yang Daud katakan. Selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Karena di ayat 4 dikatakan kasih setiamu lebih daripada hidup. Bagi Daud, mati lebih baik daripada hidup. Orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan, senantiasa memuji Tuhan dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Mari kita belajar di tengah-tengah kehidupan kita, untuk kita terus menjalin keintiman dengan Tuhan. Selalu merindukan Tuhan, selalu memandang kepada Tuhan, selalu memuji Tuhan dalam segala kondisi, selalu memuji Tuhan dalam segala situasi. Bagaimana dengan saudara dan saya? Memuji Tuhan itu ada dua tujuan. Ada dua tujuan. Tujuan yang pertama negatif, menjilat, cari aman. Ini orang-orang yang munafik. Tapi memuji Tuhan yang kedua adalah positif, karena lahir dari hati yang mencintai Tuhan. Bagaimana kita memuji Tuhan? Apakah kita memuji Tuhan karena ada maunya? Marilah kita memuji Tuhan karena timbul dari hati yang mencintai Tuhan. Saudaraku, mari kita belajar untuk lebih intim dengan Tuhan. Sapaan firman menyapa kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.